Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap kita semua berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Hari ini kita akan merenungkan tema yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bebas dari iri, hidup dalam kasih. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasa sedikit iri ketika melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, atau mungkin bahkan tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup bebas dari iri dan sebaliknya, hidup dalam kasih yang sejati. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menemukan bagaimana kasih bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati ke dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, untuk nafas hidup yang Kau berikan, dan untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang menuntun kami untuk lebih memahami kehendak-Mu. Kami mohon kiranya Engkau membukakan hati kami, agar kami dapat menangkap makna firman-Mu, menjadikannya bagian dari hidup kami, dan mampu menjalani kehidupan yang penuh kasih, jauh dari rasa iri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita lihat ayat utama kita hari ini, dari 1 Korintus 13 ayatnya keempat yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih yang sejati memiliki sifat-sifat yang luhur, seperti kesabaran, kemurahan hati, dan tanpa kecemburuan atau rasa iri. Kasih yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kasih yang tulus, yang tidak tergoyahkan oleh pencapaian atau kebahagiaan orang lain. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang penuh kesabaran, kemurahan hati, dan jauh dari rasa cemburu atau iri hati. Mengapa penting bagi kita untuk menghindari rasa iri? Sebab iri hati, sekecil apapun, bisa menggerogoti hati kita. Rasa iri membuat kita kehilangan sukacita sejati dan menciptakan jarak dengan orang lain. Bahkan bisa membuat kita sulit mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Pernahkah saudara merasa iri melihat seseorang yang tampak lebih sukses atau lebih beruntung? Mungkin tetangga yang rumahnya tampak lebih besar, atau teman yang baru saja mendapatkan pekerjaan bagus. Tidak jarang perasaan itu muncul dalam hati, mungkin hanya berupa pikiran kecil. Tapi jika tidak diatasi, hal ini bisa mengganggu kedamaian hati kita. Tuhan, melalui firman-Nya, mengajarkan bahwa kasih yang sejati membebaskan kita dari perasaan negatif ini. Hidup dalam kasih adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita ketika melihat orang lain diberkati, bukan sebaliknya. Kasih yang tulus akan mendorong kita untuk turut bersyukur atas kebahagiaan orang lain, dan ini adalah cerminan kasih Tuhan di dalam kita. Mari kita renungkan, saudara. Apakah hidup kita sudah bebas dari iri dan kecemburuan? Atau mungkin kita masih menyimpan sedikit perasaan iri ketika melihat orang lain tampak lebih bahagia atau lebih beruntung? Mari kita serahkan semua ini kepada Tuhan dan belajar mengasihi dengan tulus, tanpa syarat. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Maria. Ibu Maria sering merasa iri terhadap tetangganya, Bu Susi, yang terlihat lebih mapan. Rumah Bu Susi tampak lebih besar dan anak-anaknya bersekolah di tempat yang bagus. Ibu Maria sering berpikir, kenapa hidup saya tidak seberuntung itu? Akibatnya hati Ibu Maria penuh dengan ketidakpuasan, dan hal ini mengganggu kedamaiannya. Suatu hari, Ibu Maria mendengar khotbah tentang kasih yang sejati, seperti yang kita bahas hari ini. Dia mulai merenungkan hidupnya dan menyadari bahwa rasa iri hanya membuat hidupnya tidak damai. Akhirnya, dia memutuskan untuk lebih bersyukur atas apa yang dia miliki, bahkan mulai berdoa untuk tetangganya agar mereka diberkati lebih lagi. Hati Ibu Maria pun merasa lebih damai dan lebih bahagia. Berikut adalah 3 hal sederhana yang dapat dilakukan agar kita bisa hidup bebas dari rasa iri dan hidup dalam kasih. Pertama, bersyukur setiap hari. Setiap pagi ucapkan syukur atas apa yang saudara miliki, meski tampak sederhana.
Ketika kita fokus pada berkat yang kita miliki, kita tidak mudah merasa iri terhadap orang lain. Kedua, doakan keberhasilan orang lain. Ketika saudara melihat orang lain diberkati, ucapkan doa bagi mereka dengan tulus. Berdoa untuk kebahagiaan orang lain adalah tanda kasih sejati yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketiga, lihat orang lain sebagai saudara dalam Kristus. Ingatlah bahwa setiap orang yang kita temui adalah anak-anak Tuhan. Merayakan kebahagiaan mereka adalah juga bagian dari merayakan kebesaran Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar hidup dalam kasih yang sejati, tanpa iri atau cemburu. Kami berdoa Tuhan, supaya kasih-Mu memampukan kami untuk bersuka cita atas keberhasilan orang lain, dan hidup dengan hati yang tulus. Berikan kami kekuatan dan hikmat agar firman-Mu tidak hanya menjadi renungan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari hidup kami. Kami serahkan setiap hati dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat mencerminkan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bahwa hidup dalam kasih sejati adalah hidup yang bebas dari rasa iri. Ketika kita mengasihi dengan tulus, hati kita akan penuh damai, dan kita bisa bersuka cita atas keberhasilan orang lain tanpa perasaan negatif. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semakin dewasa dalam iman, dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Jika saudara diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan renungan berikutnya. Silakan juga bagikan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya lebih banyak orang diberkati dan dibawa semakin dekat pada kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.